Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rahmawati. Di sini kami akan melakukan presentasi Lomba Karya Tulis Ilmiah 2024 yang berjudul Optimalisasi Peran Sistem dan Teknologi Informasi dalam Pengembangan dan Efisiensi Operasional Bisnis Bukit Bunga dari Pita Satin menuju Generasi Emas 2045. Baik, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya untuk memulai penjelasan materi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rita Pertiwi dengan NIM 221230672. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari optimalisasi peran sistem dan teknologi informasi dalam pengembangan dan efisiensi operasional bisnis Bukit Bunga dari Pita Satin menuju Generasi Emas 2045. Baik, langsung saja. Dalam era digital ini, optimalisasi peran sistem dan teknologi informasi atau TI sangat penting bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing. Bloom 5, sebuah usaha pembuatan buket bunga dari Pita Satin, menunjukkan bagaimana penerapan TI dapat mendukung efisiensi operasional dan pengembangan produk. Penelitian ini membahas pemanfaatan platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi manajemen inventaris untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing Bloom 5, serta kontribusinya terhadap pencapaian visi generasi emas 2045. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang dan tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu peran UMKM. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi tantangan dalam persaingan dan akses teknologi. Yang kedua, inovasi produk. Bukit bunga dari Pita Satin menawarkan alternatif tahan lama dibandingkan bunga segar dengan nilai estetika tinggi. Yang ketiga, optimalisasi TI, yaitu penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi inventaris diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar Bloom 5. Perkenalkan, nama saya Gita, NIM 221220627. Baiklah, kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran teknologi informasi dapat mengoptimalkan efisiensi operasional pada bisnis buket bunga dari Pita Satin Bloom 5. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan sistem informasi berpengaruh terhadap pengembangan pasar dan saing produk Bloom 5. Kemudian yang ketiga, bagaimana inovasi digital pada bisnis Bloom 5 dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi generasi emas 2045. Kemudian, masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif untuk memahami penerapan teknologi informasi dalam bisnis Bloom 5. Kemudian yang kedua ada objek penelitian. Penerapan teknologi informasi pada kegiatan operasional Bloom 5 termasuk platform e-commerce, media sosial, dan aplikasi manajemen inventaris. Kemudian yang ketiga ada metode pengumpulan data, observasi langsung, studi literatur, dokumentasi, dan kuesioner pelanggan. Kemudian yang keempat, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan melibatkan sejumlah langkah yang sistematis yaitu data penjualan, inventory, logistik, pemasok, dan pelanggan. Kenalkan, nama saya Diandra Dahlan dengan NIM 2212105586 dari anggota tim Bloom 5. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan Bisnis Model Canvas atau BMC yang merupakan kerangka kerja visual yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis. Di dalam Bisnis Model Canvas ini terdiri dari 9 elemen utama yang digambarkan dalam satu kanvas besar. Yang pertama adalah Customer Segments, yang kedua Value Proposition, yang ketiga Channel, yang keempat Customer Relationship, yang kelima Revenue Stream, yang keenam Key Research, yang ketujuh Key Activities, yang kedelapan Key Partnership, dan yang terakhir adalah Cost Structure. Nah, di dalam slide ini teman-teman bisa lihat yang pertama di situ adalah Key Partners. Jadi Key Partnersnya kita di sini maksudnya adalah partner dalam bisnisnya. Yaitu yang pertama adalah cellophane paper dan bahan baku pita satin, lem tembak, tusuk sate dan aksesoris lain kami beli di toko ATK. Dan yang partner yang kedua yaitu kurir untuk layanan pengiriman. Dan yang selanjutnya adalah key activities.
Yang pertama itu produksi kelopak bunga dari pita satin dan dirangkai sampai jadi buket. Yang kedua adalah pemasaran digital melalui media sosial. Jadi ini adalah aktivitas yang akan kami laksanakan nanti ketika menjalankan produk ini. Kemudian yang ketiga adalah key research atau bahan-bahan yang kita perlukan dan kebutuhan-kebutuhan lain seperti SDM juga akan kita butuhkan dalam produk ini. Baik, yang selanjutnya adalah value proposition atau value atau nilai dari produk yang akan kami kembangkan nanti. Yang pertama yaitu buket bunga yang tidak layu dan wangi yang tahan lama, memakai pewangian tahan lama dibandingkan bunga asli serta memberikan kesan elegan. Kemudian yang kedua adalah tambahan hiasan yang unik seperti glitter, lampu LED, dan kupu-kupu hologram. Kemudian adalah customer relationship atau layanan pelanggan yang responsif dan personal. Maksudnya bagaimana pelayanan kami terhadap pelanggan nantinya. Baik itu kita adakan diskon ataupun mungkin dengan respon yang cepat kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah channels atau media sosial yang akan kami gunakan untuk pemasaran. Jadi yang pertama penjualan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, terus e-commerce Shopee dan Tokopedia. Yang ketiga penjualan langsung di event seperti acara wisuda, expo, dan lain-lain. Dan satu juga kami di channels ini akan ada dan sudah membuat di Google My Business. Itu juga merupakan salah satu e-commerce yang kami gunakan dalam pemasaran produk ini. Kemudian adalah customer segments atau sasaran dari produk kami, yaitu merupakan orang-orang yang ingin memberikan hadiah di momen spesial seperti ulang tahun, anniversary, dan untuk mahasiswa yang wisuda. Kemudian cost struktur atau pengeluaran yang kita lakukan untuk produk ini, yaitu yang pertama biaya pembelian bahan baku seperti pita satin dan lain-lain, yang kedua biaya pemasaran di media sosial dengan menggunakan data, dan yang ketiga adalah biaya transportasi membeli bahan baku. Dan yang terakhir adalah revenue stream atau pendapatan yang akan kita dapatkan di usaha produk ini. Yang pertama adalah penjualan buket bunga custom dan ready stock, dan yang kedua adalah penjualan produk tambahan seperti hiasan ataupun kartu ucapan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pemanfaatan Google My Business. Jadi yang pertama yaitu dengan profil bisnis, yaitu dengan menampilkan informasi penting seperti nama, lokasi, jam operasional, dan kontak Bloom5. Kemudian yang kedua adalah ulasan pelanggan. Jadi dalam hal ini memungkinkan pelanggan memberikan feedback dan rating untuk membangun reputasi online. Kemudian yang ketiga adalah insight bisnis, dengan menyediakan data analitik tentang bagaimana pelanggan menemukan dan berinteraksi dengan profil bisnis. Jadi inilah dan Google Business inilah yang akan kita gunakan untuk memasarkan produk Bloom5. Perkenalkan, nama saya Yusri Fahmia dengan NIM 2212-30684. Saya dari anggota Bloom5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi periklanan media sosial. Yang pertama yaitu sasaran pasar. Di sini kami Bloom5 fokus pada usia 13 sampai dengan 35 tahun di Kabupaten Kolaka yang menyukai produk handmade dan aktif di media sosial. Tujuan periklanan kami yaitu meningkatkan kesadaran merek, menarik perhatian dari pesaing, dan meningkatkan penjualan. Platform yang kami gunakan yaitu kami memanfaatkan Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau audiens target. Nah, di sini ada gambar rencana periklanan di Instagram Bloom5 yang dilakukan oleh Bloom5. Baik, selanjutnya yaitu saya membahas tentang hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu efisiensi operasional. Kami menggunakan aplikasi manajemen inventaris agar dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan pemrosesan pemesanan. Hasil penelitian yang kedua yaitu pengembangan pasar. Kami memanfaatkan media sosial dan e-commerce agar dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Hasil penelitian yang ketiga yaitu meningkatkan brand awareness, di mana kehadiran digital yang kuat meningkatkan kesadaran merek Bloom5 di kalangan target pasar.
Selanjutnya, kesimpulannya adalah penerapan TI pada bisnis buket bunga dari Pita Satin Bloom 5 secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Sebagai saran, kembangkan strategi pemasaran kreatif, lakukan riset pasar berkelanjutan. Harapannya, ini dapat mendukung pencapaian visi generasi emas 2045 melalui pemberdayaan ekonomi digital. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.